Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya, Novia Fatmawati. Di sini kita akan belajar mengenai gerak lurus, yaitu materi fisika kelas 10. Di video kali ini kita akan membahas mulai dari arti gerak sampai dengan jenis-jenis gerak lurus. Ada GLB, GLBB, dan macam-macam gerak vertikal. Pada video ini, sebelum kita membahas mengenai materi macam-macam gerak lurus, kita juga menyelipkan beberapa video animasi yang berkaitan dengan gerak lurus yang ada di sekitar kita. Berikut adalah video ilustrasi mengenai sebuah mobil yang bergerak pada lintasan yang lurus. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai arti dari gerak. Jadi, bagaimana sih benda itu dapat dikatakan bergerak? Jadi, suatu benda dikatakan bergerak manakala benda itu berubah posisi terhadap benda lain yang dijadikan titik acuannya. Perhatikan gambar tersebut. Kita tahu bahwa pada mulanya balok berada di posisi A, kemudian balok itu bergerak ke kanan sehingga menjadi di posisi B. Itu menandakan bahwa balok telah bergerak. Oke, yang selanjutnya adalah jarak dan perpindahan. Apa sih itu jarak dan perpindahan? Banyak orang yang masih bingung tentang perbedaan antara jarak dan perpindahan. Jadi, jarak adalah besaran skalar, yaitu panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh suatu benda. Sedangkan perpindahan adalah besaran vektor, yaitu perubahan posisi suatu benda. Jadi, jarak itu hanya memiliki nilai saja karena dia besaran skalar, sedangkan perpindahan merupakan besaran vektor, jadi dia mempunyai nilai dan arah. Oke, selanjutnya kita akan lebih detail membahas mengenai jarak dan perpindahan. Perhatikanlah gambar di samping. Berdasarkan gambar, kita tahu bahwa ada titik A, B, C. Dari gambar tersebut, kita dapat mengetahui jarak dan perpindahan, di mana jarak yaitu dari A ke B sampai dengan ke C. Jadi, jarak adalah total dari lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan yaitu dari A sampai C yang merupakan perubahan posisi awal ke akhir suatu benda tersebut. Suatu benda yang bergerak dalam selang waktu tertentu dan dalam geraknya tidak pernah berhenti meskipun sesaat, biasanya benda tersebut tidak selalu bergerak dengan kelajuan tetap, sehingga dengan itu kita dapat menghitung kelajuan rata-rata gerak benda tersebut, di mana kelajuan rata-rata adalah hasil bagi antara jarak total dalam meter dan selang waktu tempuh dalam sekon. Sedangkan untuk kecepatan rata-rata merupakan hasil bagi antara perpindahan dalam meter dibagi selang waktu tempuh dalam sekon. Jadi satuannya adalah meter per sekon. Selanjutnya yaitu kelajuan dan kecepatan sesaat, di mana kelajuan sesaat adalah total jarak yang ditempuh suatu benda dalam selang waktu yang sangat pendek. Sedangkan kecepatan sesaat merupakan kecepatan benda pada suatu waktu tertentu. Kecepatan sesaat ini dirumuskan sebagai limit delta T mendekati 0 dari delta X atau perpindahan dibagi dengan selang waktu yang ditempuh. Satuannya yaitu dalam meter per sekon. Suatu benda yang bergerak dengan kecepatan berubah menandakan bahwa benda tersebut mengalami percepatan, di mana percepatan adalah perubahan kecepatan dan atau arah dalam selang waktu tertentu. Percepatan ini merupakan besaran vektor sehingga mempunyai nilai dan arah. Yang pertama kita akan membahas percepatan rata-rata, di mana percepatan rata-rata merupakan hasil bagi antara perubahan kecepatan atau delta V dengan selang waktu yang
dibutuhkan selama perubahan kecepatan tersebut. Satuan dari percepatan rata-rata adalah meter per sekon kuadrat. Selanjutnya adalah percepatan sesaat. Percepatan sesaat merupakan perubahan kecepatan dalam selang waktu yang sangat singkat. Seperti halnya menghitung kecepatan sesaat, untuk menghitung percepatan sesaat, kita perlu mengukur perubahan kecepatan dalam selang waktu yang sangat singkat atau delta T mendekati 0, sehingga percepatan sesaat dapat kita rumuskan sebagai berikut, yaitu A sama dengan limit delta T mendekati 0 dari delta V per delta T. Gerak lurus dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Mari kita simak penjelasan mengenai jenis-jenis gerak lurus secara lebih mendalam. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai gerak lurus beraturan. Apa sih itu gerak lurus beraturan atau yang biasa kita sebut dengan GLB? Jadi, gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang konstan. Hal ini menandakan bahwa selama bergerak, benda tersebut tidak mengalami perubahan kecepatan. Pada gerak lurus beraturan, kita mendapatkan rumusan bahwa kecepatan atau V sama dengan jarak dibagi waktu yang diperlukan. Jadi, V sama dengan S per T. Satuannya adalah meter per sekon. Yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan atau yang biasa kita kenal GLBB. Jadi, GLBB adalah gerak suatu benda yang lintasannya lurus di mana kecepatannya berubah secara beraturan sehingga mengalami percepatan yang konstan. Berikut adalah persamaan-persamaan yang berkaitan dengan gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama yaitu Vt sama dengan V0 plus A dikali T, di mana kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Yang kedua adalah rumus mencari jarak, yaitu S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Untuk mencari kecepatan akhir yang berhubungan dengan panjang lintasan, kita dapat mencari dengan rumus Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Sehingga kita juga bisa mengetahui rumus jarak di mana S adalah V0 ditambah Vt dibagi 2 dikali waktu. Berikut adalah grafik GLB dan GLBB. Terdapat dua macam grafik, yaitu yang pertama hubungan antara kecepatan dan waktu, dan yang kedua adalah hubungan antara jarak dan waktu. Simaklah video setelah ini untuk mengetahui lebih mendalam mengenai perbedaan antara GLB dan GLBB. Kemudian kita akan membahas mengenai gerak vertikal. Apa sih itu gerak vertikal? Jadi, gerak vertikal adalah gerak suatu benda yang lintasannya vertikal. Gerak vertikal ini dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan yang terakhir adalah gerak vertikal ke bawah. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita pelajari satu persatu dari macam-macam gerak vertikal tersebut. Berikut adalah contoh ilustrasi buah yang jatuh dari pohonnya tanpa kecepatan awal. Peristiwa jatuhnya buah dari atas pohon itu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada paparan materi mengenai gerak jatuh bebas.
Yang pertama adalah gerak jatuh bebas. Apa sih itu gerak jatuh bebas? Jadi, gerak jatuh bebas adalah gerak benda yang jatuh tanpa kecepatan awal dan hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Berikut adalah rumusan mengenai gerak jatuh bebas. Yang pertama yaitu kecepatan sama dengan percepatan gravitasi bumi dikali waktu. Sedangkan ketinggian benda sama dengan setengah dikali percepatan gravitasi bumi dikali waktu kuadrat. Dan yang terakhir yaitu kecepatan kuadrat sama dengan 2 dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian benda. Peristiwa yang berikutnya yaitu adanya sebuah benda yang dilempar ke atas. Peristiwa ini masuk ke dalam gerak vertikal ke atas, di mana gerak benda ini dimulai karena adanya kecepatan awal yang diberikan kepada benda tersebut mengarah ke atas. Hal ini akan lebih dijelaskan pada materi setelah ini, yaitu mengenai gerak vertikal ke atas. Yang kedua adalah gerak vertikal ke atas, yang merupakan gerak suatu benda yang dilempar tegak lurus ke atas dengan kecepatan awal. Berikut adalah persamaan yang berkaitan dengan gerak vertikal ke atas. Karena gerak ini arahnya ke atas dan berlawanan dengan arah dari percepatan gravitasi bumi, maka percepatan pada gerak ini bernilai negatif. Sehingga untuk mencari kecepatan pada waktu T, yaitu Vt sama dengan kecepatan awal dikurangi percepatan gravitasi dikali waktu. Atau Vt kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat dikurangi 2 dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Dan yang terakhir ketinggian yaitu V0 kuadrat dikali T dikurangi setengah GT kuadrat. Peristiwa yang berikutnya dapat kita lihat pada video bahwa terdapat bola yang dijatuhkan dari atas dengan kecepatan tertentu. Pada gerak ini berbeda dengan gerak buah yang jatuh dari pohonnya. Pada gerak tersebut dapat kita ketahui bahwa adanya kecepatan awal yang menyebabkan benda tersebut bergerak ke bawah. Sedangkan pada peristiwa buah jatuh dari pohonnya itu tanpa kecepatan awal atau V awalnya sama dengan 0. Untuk lebih memahami mengenai gerak vertikal ke bawah, berikut adalah paparan materi mengenai gerak vertikal ke bawah. Yang terakhir yaitu gerak vertikal ke bawah. Apa sih itu gerak vertikal ke bawah? Jadi, gerak vertikal ke bawah adalah gerak benda yang dilempar ke arah bawah dengan kecepatan awal dan dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Karena gerak ini arahnya ke bawah, maka searah dengan arah percepatan gravitasi bumi, sehingga percepatan pada gerak ini bernilai positif. Berikut adalah rumusan berkaitan dengan gerak vertikal ke bawah, di mana kecepatan benda sama dengan kecepatan awal ditambah hasil kali dari percepatan gravitasi dengan waktu. Atau kita juga bisa cari dengan kecepatan kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah hasil kali dari 2 dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Dan yang terakhir yaitu ketinggian, di mana ketinggian sama dengan kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah dikali percepatan gravitasi dikali waktu kuadrat. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai gerak lurus, yaitu materi fisika kelas 10. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.